Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Farah akan memulai diskusi kita pada kesempatan hari ini mengenai perbandingan model bisnis B2B dan B2C oleh kelompok Witra yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Farah Fadila Putri Zahardi, Yani Ramadana, dan Femreza Ardinas. B2B versus B2C. Berdasarkan pengertiannya, B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sedangkan B2C atau business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen perorangan ataupun grup secara langsung. Berdasarkan pengertian sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara B2B dan B2C. Pertama, dalam hal target pasar, B2B memiliki target pasar yang lebih spesifik, sedangkan B2C hampir tidak terbatas. Selanjutnya, dalam strategi pemasaran, B2B cenderung menggunakan metode privat seperti email dan sebagainya. Sedangkan B2C lebih bebas menggunakan sosial media dan sebagainya. Selanjutnya dalam hal keputusan konsumen. Konsumen B2B mendapatkan keputusan berdasarkan keputusan bersama dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Sedangkan konsumen B2C menggunakan perkembangan individu. Oleh karena itu, siklus transaksi B2B cenderung berulang, sedangkan siklus transaksi B2C cenderung pendek. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Vianney. Terima kasih Farah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh nyata dari perusahaan yang menerapkan konsep bisnis B2B atau business to business adalah Wings Indonesia. Wings Indonesia atau PT Wings Surya merupakan perusahaan penghasil produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bertempat di Surabaya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 21 September 1948 dengan nama Fawings. Lalu pada tahun 1991 ia mengganti nama menjadi Wings Surya. Berikut contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh Wings Indonesia, yaitu Wings Care, termasuk ke dalam produk-produk rumah tangga. Contohnya Boom, Soclean, Novo, Gift, Hair Protect, dan sebagainya. Untuk Lion Wings termasuk ke dalam produk-produk pemeliharaan kesehatan diri. Contohnya Emeron, Post, Kodomo, Zinc, Lavenda, dan sebagainya. Untuk Wings Food, contoh produknya Ale-Ale, Choco Drink, Golda Coffee, mie sedap, mie sukses, dan lainnya. Untuk Kalbe Wings, yaitu Potabi, Crispy, Japota, Guribi. Untuk Glico Wings, yaitu Waku Waku, Jaycon, Frontbite, dan Haku. Selanjutnya, analisis perkembangan Wings Indonesia. Berdiri pada tahun 1949 dengan sabun mandi sebagai produk pertama, Wings Indonesia terus berkembang hingga sekarang. Dengan melihat peluang yang ada, didukung kombinasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi manufaktur yang mutakhir. Wings Indonesia mengembangkan produk-produk baru yang diterima masyarakat sehingga Wings Indonesia menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Selanjutnya model bisnis Wings Indonesia. Wings Indonesia menjual produk mereka ke bisnis lainnya. Contoh yaitu supermarket, minimarket, dan UMKM. Contoh supermarket yaitu Hypermart, Transmart, Carrefour, Lotte Mart, dan sebagainya. Untuk minimarket yaitu Alfamart, Indomaret, Family Mart, Circle K, dan sebagainya. Untuk UMKM yaitu toko sembako yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza. Baiklah, terima kasih Gani. Di sini saya akan menjelaskan back to customer dari Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, dan gaya hidup, serta keuangan.
Di bagian kiri terdapat contoh-contoh produk dari Traveloka. Setelah itu ada analisis perkembangan Traveloka. Sejak awal kemunculannya 9 tahun lalu, perkembangan Traveloka terbilang sangat pesat di jagat industri bisnis Indonesia. Pasalnya, setelah beberapa bulan didirikan, perusahaan ini mampu menarik banyak investor, bahkan bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Hingga sekarang Traveloka terus mengembangkan bisnisnya. Traveloka memasarkan produknya langsung ke customer. Baiklah, saya kembalikan ke Farah. Baiklah, terima kasih kepada Viani dan Reza atas penjelasannya. Inilah akhir diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.